Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan kita ya pertama ya dalam MK Motion Graphic. Perkenalkan dulu ya, saya Dedi Triyono. Barangkali kamu atau kalian belum pada kenal ya. Dan ini saya baru bikin videonya kan, mengingat kemarin-kemarin memang saya beberapa kali badan drop ya, kurang sehat dan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya ya, karena baru bisa mengisi ya. Untuk pertemuan ini ya, kita akan coba mengenal motion graphic dulu ya. Apa sih itu motion graphic ya? Motion graphic sederhananya ini ya, bahwa motion graphic adalah ya percabangan dari seni desain grafis ya, yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi dan sebagainya. Intinya adalah motion graphic adalah seni grafis untuk menggerakkan beberapa elemen-elemen desain ya, mulai dari ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, dan mungkin ada teknik animasinya ya. Cuman kalau kita bahas sedikit antara perbedaan motion graphic dan animasi ya, kita mungkin agak sedikit bingung ya, karena pasti berpikiran, Pak, motion graphic kan itu gerak ya, apa bedanya dengan animasi ya? Animasi kan sama-sama gerak ya. Nah, di sini yang bisa menjadi apa namanya perbedaan yang sangat menonjol ya antara motion graphic dengan animasi ya. Biasanya kalau motion graphic itu tidak memperhatikan prinsip-prinsip animasi ya, seperti staging atau apa namanya, bisa kamu cari ya 12 prinsip animasi itu kaitannya dengan gerak, bagaimana istilahnya nanti membuat ekspresi atau emosi ya dari karakter tersebut atau dari aset tersebut ya. Nah, kalau motion graphic mungkin kebanyakan hanya sekedar gerak. Jadi gambar itu terlihat atraktif, tetapi mungkin tidak menerapkan prinsip-prinsip animasi. Walaupun ya meskipun motion graphic ya juga bisa kita terapkan teknik-teknik animasi ya, maksudnya prinsip-prinsip animasi agar apa? Agar lebih dramatis ya, istilahnya itu mendramatisasi ya. Di sini makna dramatisasi itu bukan berarti sedih ya. Dramatisasi itu maksudnya bisa jadi salah satu teknik untuk menekankan sesuatu, empasis. Kalau kamu belajar desain ya, empasis itu apa ya? Itu di animasi salah satunya dari teknik-teknik animasi itu ya, menekankan sesuatu ya. Itu kalau kita pengen mengetahui apa itu motion graphic ya secara singkat ya. Kalau lebih dalamnya silakan kamu pelajari atau kamu cari-cari referensinya di internet ya, kaitannya dengan apa itu motion graphic ya. Selanjutnya mungkin saya pengen melihatkan kalian ya contoh-contoh website ya yang bisa jadi referensi kalian ya. Bentar, saya ketik dulu websitenya. Contoh-contoh website untuk sebagai referensi ya, maksudnya ini sebagai referensi kalian. Barangkali kalian punya ide dalam membuat infografis kayak gitu ya. Bukan berarti kamu bisa ATM juga di situ kalau kamu merasa itu bisa dikembangkan kayak gitu ya. Jadi intinya ini hanya sebagai inspirasi kalian bahwa ide-ide kalian nanti bisa berpengaruh dari video-video yang ada di halaman ini ya, halaman website ini ya. Makanya kalian bisa 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 melihat-lihat ya, agar kalian bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi terkait dengan membuat konten
motion graphic. Ini saya share dulu, bentar lagi loading ya. Nah, di sini pertama ada website yang namanya Video Hive ya. Kalau sekarang Envato Market ya. Kalau kamu masuk di sini, kamu terus pilih di bagian grafik atau motion graphic ini ya. Nanti animated infographic. Nanti di sini ada beberapa contoh-contoh infografis yang bisa dijadikan rujukan kalian nantinya bagaimana sih menerapkan konten infografis di sini ya. Bagaimana menerapkan konten infografis di sini ya. Ini ada contoh-contoh itu infografis sederhana ya. Ini malah icon set ya. Ini kalau kayak gini malah bisa dijual ya, microstock ya, di upload di microstock kayak ini Envato atau banyak ya, nanti ada tak share lagi. Nah, makanya kalian jangan bingung apa kalau jadi motion grapher itu apakah nanti ada dunia kerjanya? Oh, masih banyak banget ya, banyak banget. Kamu bisa pakai freelancer kayak gini ya. Kamu bisa bikin aset-aset infografis sederhana yang nantinya dijual tuh. Nah, ini dijual tuh. Paling bikin icon set kayak gini $9 ya. Ya, $9. Ya, kalau ini lebih rumit ya. Lebih rumit malah lebih mahal kayak gitu ya. Jadi kamu bisa mencari referensi-referensinya. Nah, satunya kamu bisa lihat di sini. Information is beautiful. Di sini juga banyak ya, banyak infografis. Ini saya klik ya. Contoh-contoh infografis ya. Udah lagi loading. Ini loading ya. Ini karena internetnya juga ya pengaruh ya. Jadi ini sebenarnya bisa gerak ya. Ya karena internet saya juga agak susah ya. Jadi nanti bisa apa namanya? Bisa melihat ya. Misal kayak gini. Ini mau jalan. Karena masih loading ya. Masih loading. Nah, ini nanti bisa gerak ya. Ya mungkin ini yang nggak mau gerak ini. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini contoh informat ya kayak gini ya. Bisa dijual nih, sederhana banget ya. Tuh $20 ya. Ini malah masih mudah banget kalau secara tekniknya ya. Karena ini benar-benar nggak ada teknik ribet ya. Paling pakai masking ya kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kamu bisa browsing-browsing ini ya. Pertama pon5.com atau enggak videohive.net atau satunya ini ya. Satunya tadi mana? Bentar. Ini share screen saya yang bikin bingung. Kok malah di close? Ini nggak bisa, saya nggak bisa milih di atasnya. Ini ya, information is beautiful.net. Jadi kamu bisa menggunakan ini ya sebagai inspirasi ya. Nah terus Pak dalam membuat motion graphic kan pasti ada aset-asetnya tuh ya, aset yang bisa dibikin kayak gitu ya, atau apakah kita bikin ulang kayak gini ya, kayak model-model kayak gini kan berarti ini namanya aset ya, ini yang muter-muter kayak gini, ini aset yang nantinya digerakkan. Sebenarnya ini awalnya adalah aset tidak bergerak ya, ini turn on ya atau letter S ya, ini sebenarnya tidak bergerak, tapi karena sudah dianimasikan di motion graphic, di motion grafikkan ya, bukan dianimasikan, di motion grafikkan, jadi dia bisa bergerak ya. Nah, bagaimana membuat ini? Apakah kita sebagai desainer harus bikin dari nol? Ya, sebenarnya enggak juga ya. Kalian bisa beli atau download aset ya. Ya, di sini yang jadi catatan adalah kenapa harus beli? Karena kalau beli itu berarti kamu aman secara hukum karena kamu membeli produk orang ya, desain orang dan kamu dikembangkan lagi ya. Tapi kalau misal ini ya, saya masukkan ke sini aja bis. Free pick ya. Ini misal ini salah satu microstock ya yang menyimpan banyak aset-aset grafis. Biasanya kalau seorang desain grafis, seorang motion grapher, mereka tidak banyak membuang waktu dengan membuat aset-aset dari nol. Ya maksudnya aset-aset dari nol ya kayak gini ya.
Yang tadi mana? Yang tadi. Nah, ini kalau kita bikin dari nol ribet banget ya. Butuh waktu ya. Makanya kalau kerjaan kita deadline, kita bisa cari-cari aja tuh ya, yang gratis ataupun berbayar. Nah, syaratnya kenapa? Apa bedanya gratis dengan berbayar? Biasanya kalau gratis kamu harus memperhatikan lisensinya ya. Di sini lisensinya. Biasanya ada keterangan tuh, free for personal and commercial purpose with attribution. Berarti ini aset ini boleh digunakan ya, boleh digunakan untuk komersial atau tujuan komersial. Maksudnya tujuan komersial gimana? Misal ya, kamu nanti terjun di freelance ya, atau kamu kerja di salah satu perusahaan yang menjadikan kamu sebagai content creator motion graphic ya. Di sini yang kamu harus perhatikan adalah ketika kamu mencari aset, daripada bingung-bingung membuat aset ya, kamu harus memperhatikan atribusi ini. Kalau memang kamu ingin downloadnya gratis dan ada atribusinya bahwa boleh ini untuk komersial, tapi harus disisipkan keterangannya di konten kalian bahwa aset ini dibuat oleh siapa. Ya. Nah, itu kayak gitu. Atau enggak kamu mau upload ya, udah jadi tuh mau upload. Nah, dari perusahaannya itu kamu mending menghubungi perusahaannya bahwa Pak, ini asetnya harus dibeli dulu ya. Karena kan kerjaan beda. Kita boleh Kita boleh menentukan harga sesuai dengan kebutuhan. Kalau mereka maunya murah ya berarti nanti kita jelaskan aja aset-aset mungkin saya murah tur cepat kayak gitu ya. Aset-aset mungkin saya download gratis dan itu nanti kalian harus yang beli sendiri kayak gitu loh. Ya. Jadi kita serahkan ke vendor keserahkan ke kliennya agar mereka mau beli aset-aset biar lebih cepat dan baru kita pakai ya. Jangan sampai kamu main comot dan ternyata itu sebenarnya premium terus kamu main gunain sendiri tanpa izin, tanpa ngasih atribusi di media yang kamu upload itu dan kamu kena copyright atau hak cipta. Nah, di situ ada beberapa kasus kayak gitu ya. Kamu bisa cari-cari di internet kaitannya dengan kasus aset digital kayak gitu ya. Jadi kamu bisa cari-cari tuh, misal kayak gini, isometric car. Jadi barangkali dalam salah satu rancangan motion graphic kita butuh mobil vektor-vektor mobil, daripada kita bikin dari nol ya ribet, kita bisa download tuh ya. Kita download ya. Nanti bagaimana cara nyambungin ke After Effects nanti saya jelaskan ke ini materi selanjutnya ya. Ini saya jelaskan dulu bahwa kalian harus punya etika ya, etika dalam dalam membuat konten ya, atau mendownload suatu konten ya. Di sini sebenarnya aset-aset infografis, aset-aset vektor untuk infografis itu banyak ya. Ya. Biasanya kalau untuk dalam perancangan suatu motion graphic ya, aset-aset yang biasa dicari ini. Nah, tak share dulu. Share. Nah. Ini mana? Ya. Nih. Bentar, formatnya tak share. Aset-aset yang dibutuhkan biasanya dalam motion graphic adalah background. Nah, background itu biasanya ada dua tuh ya, background noise ya, satu noise, sound noise, atau sound notification istilahnya kayak gitu ya, notification. Nanti tak jelasin notification. Terus yang dua background sebagai latar ya, musik latar. Apa sih maksudnya ini sound noise?
Nah, maksudnya sound noise ini yang nantinya kita ini apa sound-sound yang notification kayak gitu ya. Kayak misal kamu ngeklik menit kayak gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini, mungkin tak tunjukin dulu bentar. Mana ya? Bentar. Nah, misal ini saya share screen lagi, bentar. Ini ya, ada contoh. Lagi loading ya internetnya. Nah, di sini tempat kamu bisa mencari sound-sound sederhana ya. Kayak misal bloop kayak gitu, misal bloop. Coba ada enggak ya? Nah, misalnya gini, ini kalau di play, nah gitu ya. Nah, kayak gitu ya maksudnya ya. Ini maksudnya sound noise kayak gitu. Ya. Ya, kamu bisa cari. Nah, ini boleh gratis ya. Boleh gratis. Nah, kayak gitu ya. Ini yang sound pendek. Jadi ini semacam notification atau enggak klik kayak gitu, mungkin cari ya. Ini kamu bisa cari di sini ini ya. Namanya freesound.org ya. Nah, misalnya gini. Freesound. Nah, klik ini suaranya rendah banget ya. Nah, itu kamu bisa cari. Jadi ini untuk menambah dramatisasi ya. Barangkali pas itu kamu bikin suatu konten untuk itu e-commerce ya, kan biasanya orang klik kayak gitu ya. Nah, itu dikasih suara kayak gitu boleh ya. Backsound itu. Dan yang kedua adalah backsound panjang ya. Maksudnya backsound panjang ya, backsound yang ini musik-musik latar ya. Ini satu lagi ada lagi sebenarnya. Ini nanti 3 adalah voice over, VO ya, VO. Nanti tak jelasin. Nah, ini saya save dulu ya. Ya, voice over ya. Backsound. Nah, untuk backsound ya. Bentar. Ini ya. Mana sih? Notepad-nya. Bentar. Bentar ya, ini. Nah, ini ada 3 ya. Sound noise, backsound, voice over. Nah, untuk backsound ini saya coba cari ya. Maksudnya backsound itu ya musik-musik latar yang kalau kamu nonton-nonton di YouTube ya, kan ada narasi, ada suara belakangnya, musik belakangnya. Nah, itu namanya backsound. Nah, di mana kita bisa mencari ini? Saya apa namanya? Share sedikit. Ya, mungkin salah satunya di sini. Benson. Bentar, tak masukkan dulu ke browser. Benson. Sama ini, kalau yang gratis kamu bisa masuk di sini, studio YouTube. Ya, nanti tak tunjukin bentar. Bentar ya, ini saya lagi nyari. Oke ya, ini saya tunjukin mana. Ini, oke. Salah satunya bisa di YouTube. Ini gratis ya. Nah, ini maksudnya Benson. Tuh, ya. Backsound. Ini namanya backsound ya. Maksudnya hanya musik belakang. Ya. Bisa lagu, bisa apa, dan ini bisa di-download ya. 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 Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini juga kamu harus melihat lisensinya. Sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa ketika kamu mendownload aset-aset digital, kamu harus memperhatikan etika aset digital. Ini contohnya nih Benson ya. Ini ada yang royalty free musik. Nah, ini kalau kayak gini berarti gratis ya. Kalau licensing berarti kamu harus coba download. Nah, atau boleh gratis ya, tapi ini ada pesannya. Makanya kamu harus tetap membaca apa namanya agreement-nya dari halaman Microsoft tersebut ya. Jangan sampai kamu asal comot nanti kamu kena
tuntutan ya. Ada kasus kayak gitu ya. Dia seorang desainer di salah satu agensi ya. Kebetulan pas itu dia apa namanya? Dia mengerjakan salah satu proyek dengan perusahaan besar ya. Perusahaan besarnya nggak mau tahu karena dalam perjanjiannya dia dibantu bikin konten dengan pembayaran penuh dalam arti sesuai kesepakatan, dan di situ tidak disebutkan juga bahwa apakah ini konten gratis atau bagaimana, dan si desainernya pun tidak memperhatikan etika itu. Akhirnya apa? Dia mengambil konten-konten yang apa namanya, konten-konten yang sebenarnya berbayar ataupun gratis, tapi tidak untuk komersil, ataupun kalaupun komersil dia harus mencantumkan siapa pembuat, atau mungkin dia harus menghubungi dulu siapa yang membuat. Nah, di situ dia melanggar semua itu. Akhirnya ternyata si pembuat tahu pada suatu hari atau suatu tahun kayak gitu, tahu ada konten ini, dan akhirnya dia dihubungi langsung, dan nggak mau tahu harus tanggung jawab ganti rugi karena sudah menggunakan kekayaan intelektual tanpa izin ya. Pas itu kalau nggak salah kena denda sebesar 12 juta ya. Bayangkan dia konten kreator di perusahaan hanya gajinya cuma 4 juta 5 juta atau mungkin kurang ya, lalu dia harus harus mengganti rugi sebesar segitu 12 juta. Itu pun masih tergolong murah karena apa? Dari pencipta masih ada rasa rasa iba, karena ternyata si kreator itu mengakui kesalahannya karena dia nggak tahu terkait dengan lisensi. Nah, makanya dari ini kalian juga harus bisa mulai sekarang kalian harus bisa tahu etika dalam konten digital. Bentar ya, saya mau nyolokin ini laptop dulu, akhirnya etika konten digital. Oke ya, ini salah satu asetnya. Oke, terus apa lagi ya? Saya mau cerita. Oh ya, yang terakhir voice over. Benar. Ya, ini sebenarnya saya juga belum terlalu sehat, tapi alhamdulillah sudah sedikit lebih baik ya. Makanya saya mau mengejar materi yang ketinggalan ya. Doakan saya doakan saja semoga saya masih diberi umur ya. Oke, selanjutnya adalah ini voice over. Apa sih voice over ya? Kalian kan pasti sering tuh nonton YouTube atau Facebook video atau Instagram. Kadang kan kalau ada konten promosi pasti kan ada tuh nih apa namanya, atau enggak kalau di TV-TV lah ya, kayak di misal apa yang gosip-gosip kayak gitu ya kan, ketika kontennya masuk pasti ada yang naratornya ya, ada yang menarasikan ya bahwa apa namanya, artis Angelina diduga melakukan sweeping kayak gitu ya. Nah itu voice over ya namanya ya. Sebenarnya untuk voice over ya kamu bisa bikin sendiri ya. Dan semua pun harusnya kamu bisa bikin sendiri. Bentar ini aku tunjukin. Ya. Untuk 3 ini sebenarnya kamu bisa bikin sendiri. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, kamu bisa cari juga ya voice over ya. Tapi kalau voice over kebanyakan ini pasti berbayar karena kan biasanya voice over sudah sesuai dengan tuntutan skenario ya. Jadi kita motion grapher ya, kita sudah bikin tuh storyboard, storyline-nya ya, sudah bikin narasinya ya, percakapannya kayak apa. Nah, jadi kan itu sesuai permintaan. Jadi biasanya itu berbayar ya. Nah, salah satu website untuk menawarkan voice over biasanya di sini. Nah, di ini kita masuk ke sini. Nah, Fiverr. Biasanya masuk di sini. Ya. Di sini ada salah satunya voice over. Mungkin kita bisa cari di sini. Voice over. Ada. Jadi di situ ada beberapa orang-orang yang sengaja ya berjualan voice over ya. Nah, di sini.
yang Indonesia pun ada kalau nggak salah, kamu bisa cari di Google. Jadi kamu bisa menghubungi mereka, nanti itu ada biayanya. Ini starting ad ya, jadi ini tergantung durasi biasanya ya, durasi dan kerumitan cara bicara. Ya makanya kalian nanti bisa apa mencari-cari ya. Ada Indonesia kalau nggak salah di sini, atau enggak cari microstock yang Indonesia atau freelancer yang banyak Indonesia itu ada. Jadi daripada kamu ribet, kamu bisa mencari itu ya. Oke, selanjutnya kita coba mengenal ini aja. Bentar. Bentar. Ini saya pindah dulu. Oke, selanjutnya kita ini ya, coba mengenal perangkat-perangkat untuk membuat motion graphic. Sebenarnya dalam membuat motion graphic ya, perangkat atau senjata atau alat yang digunakan itu softwarenya banyak ya. Softwarenya banyak. Jadi nggak hanya satu ya. Bisa After Effects, bisa Adobe Animate, bisa Blender, bisa Maya, bisa 3D Max, bisa itu yang 3D ya. Kalau yang 2D ya itu After Effects. Terus yang gratis itu apa ya? Saya lupa. Ada yang gratis. Itu bisa, boleh, nggak ada yang melarang. Cuman biasanya kalau di dunia kerja kita tinggal sesuaikan dengan kemampuan ya. Maksudnya kemampuan kita, ability-nya di mana, kita bisa apa, kita bisanya apakah After Effects atau Animate atau Blender atau sebagainya ya, banyak ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah After Effects ya, After Effects. Nah, bentar, saya buka After Effects-nya ya. Dan yang saya pakai After Effects-nya adalah After Effects 2020 ya. Jadi nanti kalian bisa siapkan ya. Kalian bisa siapkan After Effects-nya ya yang versi 2020 ya, sambil menunggu apa? Lab bisa dipakai lagi ya. Sambil menunggu lab yang lab kita bisa dipakai, nanti sementara kita pakai online kayak gini ya. Jadi nanti kemungkinan saya bikin tutorial aja kayak gitu ya, penjelasan terus nanti ada tutorial dan tugas kayak biasanya ya. Ini ya. Bentar. After Effects. Nah, ini ya. Ini saya pakainya After Effects ya. Oke. Untuk mengenal After Effects pertama kayak gini ya. Di sini ini kalau kita buka After Effects ya, tampilan awalnya adalah ini ya. Di sini ada new project sama open project atau new team project atau open team project. Ini maksudnya team project itu kita online ya, bareng, apa istilahnya kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kolaborasi membuat project motion graphic ya. Nah, di bawah ini resen yang sudah dipakai kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau open project kita klik, tinggal cari di apa namanya, di itu apa materinya ya kayak gitu ya. Nah, terus kalau new ya, kalau new biasanya ini ya. Nah, new kita tampilannya kayak gini ya, atau enggak tadi biar di awal, aduh, udah nggak bisa ke back ya. Ini biasanya awal new kayak gini ya, terus nanti kita harus menentukan komposisi ya. Nah, kita klik ya komposisi. Di sini komposisi ini adalah yang menentukan dimensi layar kita ya. Di sini yang harus kamu perhatikan ya, ini presetnya boleh atau width height-nya boleh. Nah, kalau preset itu maksudnya ketentuan yang sudah diatur oleh aturan-aturan resmi ya terkait dengan layar video ya. Di sini banyak banget ya. Nah, banyak banget ya. Biasanya untuk yang konten YouTube, medsos dan sebagainya, biasanya kita main di ini HDTV ya, HDTV. HDTV entah itu yang 24, 25, 29. Ini maksudnya apa 24, 25, 29? Ini adalah frame rate-nya ya. Ini 24 berarti 24 frame rate per second atau FPS-nya hanya 24, ini 25 dan ini 29 atau 30 kurang 0,03.
ya, kurang 0,03 di sini. Ya, kalau sekilas kita pahami ini ya sebenarnya ini udah kurang populer ya karena ini sebenarnya untuk perangkat-perangkat lama ya. Ini maksudnya NTSC dan PAL itu dulu itu kalau di dunia apa media digital dulu itu ada yang namanya analog dan itu ya apa digital kayak gitu ya. Nah, itu di sini format ini yang menentukan. Jadi kalau misal kita ini kalau NTSC itu kalau nggak salah ini dari Amerika ya, kalau PAL itu dari Eropa. Jadi ini ada beberapa perbedaan bahwa kalau NTSC itu kalau nggak salah 30 frame rate per second dan PAL itu 24 frame rate per second. Nah, dulu kalau zaman-zamannya DVD player ya, kalau kita belinya DVD nggak berformat 2 ini, mungkin ada kemungkinan video atau film yang kita play kurang sinkron ya, entah itu layar, suara atau apa layar maksudnya musik dan omong-omongan dan mungkin layar layar itu apa namanya layar layar backgroundnya atau apanya ya. Jadi mungkin orangnya sudah ngomong dulu, suaranya baru keluar belakangan kayak gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang sudah medianya full digital, ini nggak terlalu berpengaruh karena sudah terotomatisasi ya. Mereka biasanya sudah kompatibel dengan semua format ini. Paling kita tinggal menyesuaikan untuk format yang akan kita upload biasanya di medsos atau di perangkat PC ini biasanya kita cuma main di sini. Bedanya hanya di frame rate-nya ya. Nah, sekilas untuk frame rate ya mungkin sudah saya jelasin yang di semester sebelumnya bahwa frame rate itu kan yang menentukan uh, halusnya sebuah gerakan ya. Jadi semakin banyak frame dalam satuan detik ya, itu semakin halus gerakannya ya. Jadi di situ apa namanya? Dia bergerak dinamis ya, bergerak. Tapi kalau 24 itu biasanya ada kejanggalan, sedikit kejanggalan, bukan kejanggalan apa ya, kurang halus mungkin ya, kurang halus. Gerakannya masih patah-patah. Beda dengan yang 25, beda dengan yang 29 atau bahkan beda dengan yang 59 atau 60 ya. Itu nanti ada perbedaannya. Mungkin kamu bisa coba bikin konten dengan FPS gini, FPS gini dan FPS gitu kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Nah, ini frame rate bisa diatur manual. Kita pun bisa manual kalau custom ya. Jadi kita mau layar berapa kali berapa kayak gitu ya. Nah, oke, mungkin kalau sudah kita oke ya, di oke keluar kayak gitu ya, keluar kayak gini ya. Sebentar ya, saya mau minum dulu, mau minum apa dulu ini gatel banget. Nanti saya lanjut lagi bentar. Oke ya, bentar sebentar.